Saya baru aja nonton videonya Mas Deddy Corbuzier sama Reza Arab Octavian dan juga featuring Aska. Saya suka banget kontennya. Di antara 5 konten yang udah diupload sama Mas Deddy belakangan, yang ini saya suka banget. Sebelumnya makasih buat Mas Deddy karena konten-kontennya sering jadi bahan diskusi antara saya sama istri. Itu mulai dari yang konten sekolah, konten Demian, konten tentang Islam, juga tentang Jupe, dan juga tentang jangan menurut sama orang tua. Itu sering jadi bahan diskusi kami di rumah. Nah, di video yang ini ada poin yang bagus tentang kata-kata yang katanya nggak pantas diucapkan. Ada beberapa poin bagus yang saya ambil. Misalnya, satu, poin bahwa Arab bukan menghina, tapi ini adalah pengungkapan ekspresi pada saat dia lagi main games. Dan juga Arab pengen, bukan itunya yang diambil sama si subscriber, tapi bagaimana progres yang udah dia lakukan dari dulu sampai sekarang. Dia pengen itunya yang diambil. Kalau ada yang nggak tahu maksudnya itu, berarti subscriber baru. Poin kedua, jangan menyalahkan content creator. Sebagai orang tua, kita punya kewajiban buat mendidik anak-anaknya. Jadi bukan kesalahan dari content creator. Nah, sekarang saya mau ngomong langsung sama Arab di video ini. Jadi gini Arab, sampai poin ini gue setuju sama apa yang lo bilang. Karena gue juga sering ngomong dan mengungkapkan kata-kata kayak begini, ekspresi-ekspresi kayak gini sama temen-temen. Tapi bedanya kalau gue nggak dipublish, kalau lo dipublish di sosial media. Gue juga setuju sama poin lo bahwa jangan menyalahkan atau membebani ini semua ke content creator. Tapi sebagai orang tua harusnya punya tanggung jawab buat mendidik. Setuju banget. Setuju juga sama yang diungkapin sama Mas Deddy. Tapi nih Rap, gimana kalau misalnya mereka nggak punya orang tua? Nggak punya orang tua yang bisa mengawasi mereka pada saat membuka konten-konten di sosial media. Juga kalimat itu cocok disampaikan ke orang tua seperti Mas Deddy atau ke gue yang melek sama perkembangan digital. Kalimat ini juga cocok disampaikan ke para orang tua yang hidupnya secara sosial cukup baik, biasanya di perkotaan, dan juga lingkungannya sangat familiar sama dunia digital. Gimana sama orang tua yang gagap digital? Sama orang tua yang bahkan enggak nonton YouTube? Orang tua yang mungkin punya Facebook, tapi nggak main yang lain. Dalam 1 tahun, gue bisa berkeliling atau berpindah ke 100 tempat di Indonesia. Dan gue banyak nemuin tipikal orang tua yang seperti itu. Tipe orang tua yang jangankan PewDiePie atau Casey Neistat, mereka bahkan Reza Arab Octavian, Chandra Leo, atau Agung Hapsah yang terkenal di YouTube Indonesia. Mereka nggak tahu. Sementara anaknya adalah penonton YouTube. Atau bahkan punya mimpi buat jadi YouTuber karena katanya itu bisa bikin kaya. Nah, mereka nonton siapa? Kemungkinan besar nonton lo, bukan nonton gue. Karena subscriber gue dan followers gue itu sangat bisa dipetakan. Gue punya 2 akun Instagram, Dunia Manji sama Anji.manji. Di Anji.manji gue berbagi tentang parenting dan aktivitas gue sebagai orang tua dan juga di keluarga. Subscribernya kebanyakan cewek atau juga cowok yang udah agak dewasa, yang di atas 18 tahun ke atas. Kalau di Dunia Manji followersnya itu yang musisi, lebih campur lagi sih. Ada musisinya atau orang-orang yang suka sama dunia kreatif. Nah, kalau anak-anak yang tadi yang di bawah 15 tahun, itu nontonnya nggak mungkin nonton gue. Follow-nya bukan follow gue, bukan follow-nya lo. Karena memang dunianya lebih cocok sama lo. Games dan pembahasan-pembahasan lainnya itu lebih cocok sama lo. Jadi mereka mungkin akan lebih mendengarkan lo daripada mendengarkan omongan gue. Dan jumlah mereka banyak. Mungkin populasi penonton YouTube Indonesia, mungkin lo ya, 80% adalah mereka, penonton lo. Oke, sebelumnya aku mau bicara dulu, karena pas banget beberapa hari belakangan ini gue lagi ngomongin ada anak-anak kecil yang ngatain gue di live Instagram. Contohnya kayak begini. Atau yang begini. Dua-duanya pada saat gue buka akunnya, itu mereka masih kecil banget. SD, SMP, dan mereka nggak anjing-anjingin gue pada saat gue tanya. Gue DM mereka, kenapa kayak begitu? Katanya cuma bercanda atau juga nyontoh. Gue buka, mereka follow siapa? Mereka nggak follow gue. Jadi mereka bisa masuk di live Instagram gue karena mungkin masuk top live, jadinya mereka bisa masuk aja. Nah, mereka follow lo. Jadi Ra, sebagai orang tua yang juga main YouTube, yang juga memperhatikan lo, gue mau bilang sih bahwa lo punya pengaruh besar buat mereka. Bahwa apa yang lo lakukan bisa diikutin sama mereka. Lo adalah YouTuber yang pernah atau mungkin masih sampai sekarang yang paling banyak watch time-nya, which is berarti mereka nontonin lo dari awal sampai akhir. Semua apa yang lo omongin, semua apa yang lo sampein. Dan itu mungkin akan jadi sesuatu yang menarik atau trendy buat mereka, yang mungkin akan mereka ikutin. Jadi lo bisa melakukan hal yang mungkin akan dicontoh sama mereka, baik
atau buruk? Apakah mereka akan mengambil yang baik atau yang buruk? Tergantung lingkungan mereka. Kalau suportif, mungkin yang baiknya yang diambil. Kayak Aska, kayak anak-anak gue. Tapi kalau lingkungan yang gak suportif, mungkin mereka akan ngambil jeleknya. Kalau mereka punya orang tua kayak gue yang bisa mengawasi perkembangan anak-anaknya di dunia digital, mungkin gak akan apa-apa. Tapi kalau mereka punya orang tua yang gagap digital, mungkin mereka bukan akan mengambil proses yang lo lalui sampai sekarang, tapi mungkin akan ngambil jeleknya, akan ngambil caranya mengungkapkan ekspresi tadi yang akhirnya malah jadi menghina orang lain. Sama seperti 2 orang yang tadi gue sebutin. Lo bisa aja cuek sirat, lo bisa diem aja, atau lo bisa nggak peduli, atau lo bisa menyerahkan tanggung jawab ini ke orang tuanya. Lo bisa bilang bahwa kalau misalnya lo nggak ada, masih ada jutaan orang lainnya ya mungkin seperti lo. Tapi catatannya adalah lo salah satu YouTuber di Indonesia dengan influence paling kuat. Jadi lo juga punya influence yang kuat buat bisa mempengaruhi mereka. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini, maksud saya bukan maksud buat nge-roast Arab, maksudnya juga bukan untuk ngeceng-ngecengin Arab, nggak ada kata-kata ceng-cengan di sini. Tapi ini adalah sesuatu yang pengen saya sampaikan sebagai seorang YouTuber, penonton YouTube, dan juga orang tua yang tinggal di era digital, yang harus menyikapi pendidikan sama anaknya dengan sudut pandang digital juga. Buat Mas Dedi, makasih banget videonya, keep inspiring, dan juga Rap, gue senang sama kreativitas lo, gue senang sama apa yang lo lakukan, pergerakan apa yang lo buat, yang membuat lo yang tadinya bukan apa-apa jadi seseorang yang punya pengaruh luar biasa. Semoga suatu saat kita bisa ketemu lebih santai buat ngobrolin masalah ini atau masalah-masalah lain yang udah kita omongin di DM. Dan juga buat Arab, tetap bikin konten yang bisa kasih hiburan dan juga pengaruh buat banyak anak-anak muda di Indonesia. Jangan lupa senyum hari ini.